Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobil Ngobrolin Ilmu. Karena belajar enaknya sambil cerita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bozkirat Hidayat sebagai host dan saya Jumalia Rukan Somaira sebagai pemateri pertama. Dan saya Dina Safitri sebagai pemateri kedua. Nah, udah tahu kan nama-nama mereka ini siapa? Ya benar, Kak Hani dan Kak Dina. Oke, kita kali ini akan membahas materinya itu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi kita setiap hari, tetapi juga merupakan bagian integral dan dari identitas, budaya, dan kehidupan sosial kita. Nah, untuk fungsi dan kedudukannya, para pemateri kita yang akan membahas ya. Ya baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama itu klasik aja. Kenapa bahasa Melayu jadi dasar bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa daerah yang lain? Menurut kamu gimana, Hani? Menurutku sih karena bahasa Melayu lebih simpel, lebih gampang dipelajari. Coba bayangin kalau bahasa daerah yang lain, pasti ribet. Benar juga sih, karena bahasa Melayu waktu itu dijadikan lingua franca dan juga banyak orang yang gampang mengerti dan masuk akal kalau dijadikan bahasa pemersatu. Iya, iya benar juga ya. Wow. Nah, sekarang kita geser ke kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, status bahasa kita itu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Menurut kalian berdua nih, apa sih bedanya bahasa nasional dan bahasa negara tersebut? Kalau menurut aku sih bahasa nasional itu lebih ke identitas kita sebagai bangsa, dan bahasa negara itu lebih ke fungsi formal kayak pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Wah, keren banget. Bahasa Indonesia itu bisa nyatuin lebih dari 1000 suku bangsa Indonesia loh. Wah, itu sih power banget. Wah, keren banget ya. Dan kita juga harus bangga sih jadi bangsa Indonesia. Nah, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi bahasa. Ada banyak fungsi bahasa. Yang pertama adalah komunikasi, ekspresi diri, integral sosial, dan kontrol sosial. Menurut kalian, fungsi mana yang paling relate di kehidupan sehari-hari kalian? Kalau aku sih ekspresi diri ya, soalnya aku suka nulis cerita. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh rasanya lebih bebas aja gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih obrolan sehari-hari biasanya lewat chat, kuliah, gosip bareng teman, dan lain-lain. Itu sih bikin bahasa kita, obrolan kita jadi makin nyambung. Nah, jadi kalau menurut kamu obrolan kamu makin nyambung sama teman-teman. Dan kamu tadi apa? Ekspresi diri. Ekspresi diri. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita menutup podcast kali ini. Coba bayangin kalau waktu Sumpah Pemuda di tahun 1928 tidak ada ikrar bahasa Indonesianya. Kira-kira apa yang terjadi di kehidupan kita yang sekarang? Waduh, bisa-bisanya tiap daerah masih egois sama bahasanya sendiri. Mungkin sekarang kita ngobrol aja bingung. Wah, iya ya. Setuju, bisa-bisa podcast ini harus pakai translator live sih. Iya ya. Wah. Nah, segitu dulu materi kita pada hari ini. Dan kesimpulan dari materi kita yang tadi adalah bahasa ialah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari identitas, budaya, dan kecerdasan kita. Dengan memahami kedudukan bahasa dan fungsi bahasa, kita dapat lebih menghargai keberagaman bahasa dan memperkuat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, terima kasih untuk Kak Hani dan Kak Dina karena sudah mau mengobrol bersama pada hari ini.
Dan buat teman-teman pendengar ngobil atau ngobrolin ilmu, jangan lupa cintai bahasa kita ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.